terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Paron, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Paron yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu di SMK Negeri 1 Paron dalam acara sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Paron, tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga adalah acara inti yaitu sosialisasi budaya positif. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Agus Budiono SPD selaku penyelenggara sosialisasi budaya positif sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi dari SMK Negeri 1 Paron. Kepada Bapak Agus Budiono SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengadakan kegiatan sebagai tugas kita sebagai guru, yaitu belajar tentang sosialisasi budaya positif di kelas atau di sekolah. Salam kita semakin maju junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak DRS Pak Jona MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Paron. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini bisa menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Paron. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru seluruhnya dari SMK Negeri 1 Paron yang berkenan untuk hadir juga mengikuti kegiatan sosialisasi di pagi hari ini. Dan beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kemarin untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak untuk angkatan 7. Alhamdulillah kemarin bisa masuk, kemudian mengikuti kegiatan. Kegiatan ini kita mulai di bulan Oktober dan nanti selesai di bulan Mei 2023. Kita tempuh selama 6 bulan, yang sebelumnya seharusnya ditempuh selama 9 bulan. Untuk kegiatan rangkaian guru penggerak, jadi intinya semua materi kaitan dengan kepemimpinan sekolah dan semua ditujukan hanya untuk siswa. Pada kegiatan pagi hari ini materi sosialisasi budaya positif. Ini kaitan dengan budaya tertib baik di kelas ataupun di sekolah. Dan kebetulan untuk kegiatan materi ini ya sangat berkaitan dengan materi saya secara pribadi dari kesiswaan dan kedisiplinan. Dan materi-materinya banyak menyinggung perasaan kalau saya ya. Jadi selama ini yang dijalankan ternyata perlu dibenahi semua. Jadi kadung bengok-bengok tidak salah. Dan saya lupa ternyata ya intinya kita mendidiknya dengan hati, mengingatkannya dengan hati seluruhnya. Karena mereka datang ke sekolah untuk mencari kebenaran, bukan mencari sebuah kesalahan. Tugas kita kalau siswanya aneh-aneh, itu justru tugas kita. Jadi untuk mendidik ternyata dengan hati, dengan budaya positif ini ada
Terima kasih untuk kegiatan hari ini, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Dari saya tidak menggurui untuk kegiatan ini, saya hanya untuk mensosialisasikan materi tentang program pendidikan guru penggerak sebagai CGP Angkatan 7 di Kabupaten Ngawi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ada kekurangan dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Agus Budiono SPD yang telah memberikan gambaran seperti apa nanti acara pada pagi hari ini. Dan untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Parung kepada Bapak Dr. Andreas Parjono MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Agus dan teman-teman guru semuanya, saya berkata Parung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saya tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak Agus punya ide untuk mengumpulkan teman-teman untuk pengunggasan dari calon ya Pak ya, calon guru penggerak ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan pengunggasan ini nanti hasilnya bisa diterima oleh teman-teman dan intinya bisa dilaksanakan di SMK 1. Bapak Ibu, sebetulnya sekolah kita ini sejak berdiri pada Juli 2007, kita itu sudah komitmen yang pertama pelayanan ke siswa. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan guru penggerak atau program-program yang sekarang ini atau kurikulum merdeka. Jadi dulu kita merintis sekolah ini Juli 2007 itu pertama yang kita utamakan adalah pelayanan ke siswa. Komitmen kita adalah seperti itu. Nah sekarang ini juga seperti itu. Ya. Jadi semuanya juga ke siswa. Jadi ada CGP sebetulnya sudah berulang kali dari kata disampaikan untuk memotivasi teman-teman, terutama yang masih potensi. Jadi terutama yang masih potensi untuk bisa mengikuti program dari pemerintah yang namanya guru penggerak. Bisa guru penggerak juga bisa pengajar praktek, ya, bisa PP. Karena manfaatnya dari guru penggerak ini paling tidak itu ada tujuh manfaatnya. Jadi ada 7 manfaat dari guru penggerak. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi dalam loka karya bersama-sama, seperti kemarin waktu dilaksanakan di SMA 2 ya, SMA 2 itu ada loka karya dari guru CGP, kemudian didampingi PP, juga mungkin juga didampingi Fasil ya, Fasilnya ini melaksanakan loka karya bersama-sama di SMA 2 Ngawi. Nah di dalam loka karya ini tentu saja adalah yang ditampilkan adalah hasil atau unjuk kerja atau unjuk karya ya, unjuk hasil selama mengikuti program guru penggerak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid seperti tadi. Jadi semuanya adalah pada murid. Jadi pusatnya adalah murid. Jadi pusatnya bukan guru, tetapi pusatnya murid dengan berbagai macam latar belakang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah belajar dalam kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Jadi belajar dalam kelompok terbimbing karena di sana ada Fasil, kemudian juga ada PP. Jadi kalau ada apa-apanya biasanya koordinasinya dengan PP, pengajar praktek. Kemudian yang berikutnya yang keempatnya pertukaran pengalaman CGP. Tadi saya sampaikan bahwa CGP ini punya PP, punya Fasil, jadi ini akan mendapatkan bimbingan dari ketuanya, baik dari PP maupun dari fasilitator. Kemudian yang berikutnya mendapat komunitas belajar baru, yang jelas ini
CGP ini tidak hanya SMK saja, bisa dari SD, SMP, SMA, SMK, PK juga ya, ya PK, PK ya. Kemudian yang ketujuh, mendapat sertifikat pendidikan dan piagam. Kalau tidak salah ini sertifikatnya dihargai 310 jam kalau tidak salah itu ya. Itu saja Bapak Ibu. Ya, karena saya juga nggak mungkin akan mengikuti menjadi guru penggerak menjadi PP Oparero 3 bulan. Tapi paling tidak kesempatan ini bisa penjenengan gunakan, bisa penjenengan manfaatkan sebaik-baiknya. Itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Agus Pacema MPD yang telah memberikan sambutan sekaligus motivasi untuk Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Palon untuk mengikuti guru penggerak, program guru penggerak di mungkin angkatan berikutnya, seperti itu. Baik, untuk acara yang berikutnya yaitu sosialisasi budaya positif oleh Bapak Agus Budiono SPD. Ini adalah acara inti pada hari ini. Kepada Bapak Agus Budiono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi saya menyampaikan pada Bapak Ibu guru seluruhnya, untuk hari ini yang kita mulai untuk kegiatan sosialisasi budaya positif, kegiatan calon guru penggerak untuk angkatan 7, khususnya dari yang saya laksanakan untuk mengadakan sosialisasi di SMK Negeri 1 Palon atau tempat di mana CGP untuk sebagai induknya. Jadi materinya ini adalah tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya dan positif. Kemudian di modul 1 ada 1, 2, 3, 4. Ini yang modul terakhir tentang budaya positif. Pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju? Bebas nih. Jawabannya bebas. Ada kebaca saya ini. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju? Oh setuju. Tidak setuju juga boleh, tidak apa-apa. Ini kalau boleh gambar hukuman SD, gambarnya hijau mesti MI. Ini gambarnya boleh sekali. Ini zaman dulu kan. Kita kalau dulu biasanya ngeten. Oh kali ngeten. Terus apa boleh? Kali jadi namanya tangan biasanya. Sawi ngeten iki. Eling kula SD ngeten. Kalau di SLTA saya tidak tahu hukumannya, setiap guru bisa beda-beda. Setiap guru atau pendidik memiliki cara sendiri untuk mendisiplinkan siswa. Kalau ini suatu hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa, kalau setuju, apa nih alasannya? Biar anak jera. Kalau tidak setujunya, boleh tidak setuju. Membuat mental anak down. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Aduh, mundur. Setujunya apa nih? Iya, mungkin kesannya ada suaranya Pak Maji. Moga Pak Maji setujunya. Setujunya sehingga anak itu bisa menerapkan di dalam kelas dan dicontoh oleh teman-temannya, sehingga disiplin anak itu meningkat. Ya terima kasih. Jadi biar itu temannya di kelas, tidak hanya membaca sebenarnya, tidak kerjakan PR. Iya, bukunya bawa sini, nulis halaman 1 sampai terakhir. Ternyata bukunya kantun petang lembar. Loh
Sisa buku tulis, sisanya sampai belakang. Buku dulu. Lah buku kok tinggal 8 lembar, maksudnya 4. Lah tinggal ini Pak, ambil ulangan. Ya alhamdulillah. Lah bunyinya tulis dari awal sampai akhir. Semester genap. Karena 3 lembar, betul nih. Kena di sini 48 lembar dulu. Ini ya. Jadi membaca, membersihkan halaman sekolah terlambat, bersihkan dulu. Lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Di mana nih setuju nih? Melatih keberanian anak, upaya, percaya diri. Berarti aku pun harus tenanan oleh dia. Rene dia. Ya nanti gitu ya. Nanti semua akan terjawab di materi berikutnya. Ini yang mendidik sebenarnya masyarakat ini. Coba jalan sehat 5 km tanpa hadiah. Start, orang sampai start ya. Starting berikut kembali. Ya. Jadi ini yang dari sekolah juga bisa. Banyak yang sudah dilaksanakan, memberi penghargaan, mereka motivasi belajar, tanpa diberi penghargaan anak melaksanakan itu apa? Lanjut lagi, sama gini. Jadi pemantiknya hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak setuju. Oke, tadi sudah setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif loh ya, bukan yang negatif di fisik atau di verbal dan seterusnya. Seperti baca atau membersihkan halaman, sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju, tadi sudah setuju, banyak setujunya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya, karena bisa memotivasi mereka. Capaian umumnya ini intinya itu aja ya, memahami konsep KHD, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan, kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Ini harapan atau tujuannya. Lanjut ya. Ini baru masuk materi. Materinya ada 6. Jadi materi eksplorasi konsep budaya positif. Nanti yang kita bahas 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nomor 2 nanti untuk menjawab yang tadi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. Nanti apa? Nanti kita bahas. 5, posisi kontrol dulu. 6, restitusi. Segitiga restitusi. Ini materi yang akan kita bahas. Kita teruskan. Ini saya berikan gambar aja bahwa ini anggap aja sebagai budaya positif di sekolah kita. Budaya positif ini yang pertama. Langsung punya kesimpulannya saya taruh depan. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal, keyakinan secara umum yang diterapkan di sekolah atau termasuk di kelas juga bisa. Jadi keyakinan yang diterapkan di kelas. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter siswa. Ini kata urgensi. Ternyata budaya positif itu penting. Dari beliau Bapak Kepala Sekolah tadi memberikan arahan, selain mengajar kita adalah mendidik. Mendidik itu bocah yang kurang pas. Kalau kemarin dari Pak Tris itu dianda-andakan oleh siswa. Saya mencari Pak Tris, lah Anda tidak ada Pak. Anda. Siswa berbahasa sampai bingung. Tapi yang sering ada bahasa anak adalah sampeyan. Sampeyan terpundi Pak, waduh sih. Mider mama Pak. Dulu ini malah diseneni. Kalian jangankan itu, jangankan untuk kamu. Saya sampai makan siang tidak sempat saya. Dan saya untuk beberapa hari kemarin saya mau ke tempatnya Pak Tris, jam 3 lainnya pulang saya makan siang sampai gak sempat ya. Jadi semua ada segala tindakan ada tujuannya, ada tujuan. Bukan buatan karena ini, bukan 4 kantin untuk 1000 siswa. Jadi ya itu sekalian alasannya maksudnya.
Langsung. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Ya, ini memang sekolah itu sebagai salah satu filter untuk karakter mereka, membentuk dan memperbaiki, menghambat karakter yang negatif. Oleh karena itu budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Nah ini yang mewujudkan siapa? Ya kita, guru, bersama dengan siswa. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Perubahan paradigma. Teori kontrol siapa? Guru. Nanti guru mengontrolnya siswa dengan hukuman, mungkin dengan memantau siswa, mungkin yang terakhir nanti dengan cara manajer. Caranya bagaimana? Nanti ada di sini. Lanjut. Pengembangan budaya positif di sekolah adalah tugas seluruh sivitas sekolah termasuk guru dan kepala sekolah. Ya ini, setelah pelajari guru penggerak, ternyata materinya bukan pribadi, semua terlibat. Dari guru, kepala sekolah, seluruh sivitas berarti termasuk karyawan sekolah dan siapapun yang ada di sekolah itu. Termasuk kalau di sini adalah yang terlihat Pak Satpam misalnya, saya yang melihat sendiri maksudnya. Jadi untuk mendisiplinkan anak mau keluar ditanya mau kemana, maka ini kemudian harus bawa surat izin. Ini termasuk pembentuk budaya positif di sekolah. Kemudian masing-masing guru maupun kepala sekolah tentunya memiliki inisiatif dan cara tersendiri sesuai pemahamannya dalam menerapkan budaya positif untuk mengatasi masalah dihadapi. 7 menit, 5 menit pulang caranya, betul ya? Ini ya, caranya ini maksudnya gak saya ucapkan. Kemudian guru buka cara sendiri yang di kelas. Cara mendisiplinkan siswa untuk mencapai budaya positif baik pada anak, caranya juga beda-beda. Kalau saya di kelas, malah sering di kelas guyon dengan siswa bisa. Kemudian membentuk karakter mereka. Kadang banyak ceramah juga. Jadi karena mereka harus informasi. Memang pelajaran-pelajaran itulah yang kadang mereka butuhkan, termasuk tanya cita-cita. Ini kemarin untuk pelibatannya adalah pelibatan dari BK ya, karena BK adalah salah satu garda terdepan untuk membentuk karakter siswa. Jadi luar biasa kerja dari BK. Lainnya memilih ilmu, tapi dari BK membentuk karakter. Jadi memfilter dari karakter siswa. Terus kemudian sebagai fasilitator guru ya, yang selalu digugu dan ditiru, guru harus memiliki kesamaan persepsi atau kesepahaman tentang cara yang benar melakukan budaya positif di sekolah. Jadi bahasanya harus satu. Kalau satunya gebosi istilahnya ya sudah kita ada masalah. Ini sekolah besar, kalau kita mengamati sekolah di SMK N1 Parapat sekolah besar, memang butuh komitmen pribadi yang dikatakan dengan nanti akhirnya budaya positif, yaitu budaya yang datang dari diri kita sendiri. Ini dari kaitan budaya positif, ini kesimpulan umum. Lebih materi sedikit, itu cukup penting banget. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi 1, ada 6 tadi ya. Insyaallah tidak banyak. Tujuan pelajarannya ini menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Blaser, terapis konsepsi yang terjadi di bidang sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Ini jadi makna kontrol dari kegiatan kita sebagai guru. Kemudian menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tujuan-tujuan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada tujuannya. Menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan sepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Itu tujuannya. Jadi ini memilih dan menentukan nilai kebajikan yang diyakini. Ini antara guru dengan siswa bisa membuat kesepakatan. Masuk ada? Monggo ini ilustrasi saja. Ini ada A dan B. Ini salah saja.
Sobelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam Anda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Misalnya Pak Muji, monggo Pak. Ini permainan kita kecil sebenarnya ya. Dulu waktu kecil kita bermain seperti ini. Jadi misalnya, monggo Pak, sudah tahu kalau misalnya, jadi misalnya digenggam Pak, digenggam Pak. Ini permainan kecil kita, dan bukaan, gitu ya, dibuka. Saya untuk membuka ini otomatis dengan usaha saya. Dari Pak Muji, otomatis akan membuka apa tutup ini. Jadi tak buka, gak kena. Tapi jalan ngeter. Ya, trik kan strategi untuk mengancam, menghadik, merayu dan seterusnya. Tadi harapannya. Kalau misalnya Pak, ayo gak kena, ini tak sedul-dul langsung tak kena. Jelas ini caranya kerinan, keren. Enggak. Makanya dalam mempengaruhi untuk ini membuka dengan cara apapun terserah. Ini sebenarnya ilustrasi kita kepada sis. Sampai gak kena coro lihat. Ya ini sebenarnya usaha apa yang terjadi dari yang diakan dan sebaliknya. Jadi saat kita menggenggam, kemudian orang lain berusaha untuk membuka, kira-kira saya menggenggam nih, yonya, apa tetap pertahankan? Pertahankan. Alasannya kenapa ini tetap pertahankan? Biar isinya tidak diambil. Oh, ini punya saya ini. Jadi dalam diri di sini kan sudah tahu dulu ada uang, enak duit. Karena kita pada siswa kita tahu bahwa siswa itu punya karakter itu. Akhirnya kita pengaruhi. Bagaimana kalau nggak ada? Mungkin juga. Kadang dibuka biaya itu ini baik gak keri le. Kalau dide maksudnya. Tapi kalau orang lain ya, Jadi ini adalah sebuah ilustrasi. Bagaimana tetap menggenggam atau tidak. Satu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Alasannya kenapa Pak? Tidak membuka tadi. Alasannya Pak Muji tidak membuka tangan. Alasannya mempertahankan isinya. Apakah Anda yang menutup? Iya. Alasannya biar ada usaha yang mau mengambilnya. Yang ketiga dalam kata ini sebenarnya siapa yang mengendali? Ya, yang memegang kepala. Ya. Atau kontrol yang membuka menutup kepala tangan. Yang jelas yang mempertahankan diri sehingga yang mau merebut ini biar penasaran dan mungkin ada usaha untuk mengambilnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Muji. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Jawabannya tidak, karena mempertahankan isinya. Karena sudah tahu satu sel. Terima kasih. Jadi intinya kalau ditegasi secara paksa itu bisa, tapi hanya jangka pendek saja. Dia Bu, besok itu blendrang balik jawab. Makanya saya akhirnya buka orangnya ini. Kalau ngontrol anak, membimbing, kudu anak. Ya ini kembali ke karakter tadi. Karakter orang. Kalau karakter ya, kalau watak kan sudah dari sononya ya. Tapi kita ada ilmu untuk mempengaruhi pribadi kita untuk berbuat baik. Jadi kalau misalnya dikerasi ternyata bisa, tapi jangka pendek. Gitu ya. Jadi boleh langsung. Ini sekedar ilustrasi saja. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau dari pilihan. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus respon kita dari pengaruhnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita perintah guru agar manut dengan kita.
berarti kita yang mengontrol sesuatu. Jadi contohnya Pak, misalnya ya termasuk tata tertib itu maunya suruh ikut sekolah. Kalau kita sebagai guru tunduk pada aturan dulu dijalankan, akhirnya memaksa dari siswa untuk makan. Dari counter atau pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memberikan pilihan, sebaiknya kamu berbuat seperti ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya siswa terlambat, salah, langsung salah. Tapi ternyata setelah ditanya anak itu beda-beda versi, dengan versi yang betul, dengan versi yang tidak betul. Maksudnya melindungi dirinya. Niki wau beda motori dibentuk pake teng sabit Pak. Lah terus protosi. Oh ya, lah kamu kok terlambat? Niki wau rantainya pedot Pak. Tenang, jadi pedot lah terus bingung kalau tuntun akhirnya telat. Wau belum benane pun kalau sembuh. Lah niku rantainya pedot meleh. Tenang mungkin Pak wau tersabit saksi nenten jajal tanganmu le kok cek ruwesik punang Pak niki lah kukune kok ya cek resik misale kuku pun kula umbah jujur ngapusi apa ora nggih Pak boten halus ternyata ya saya Pak sentuhan hati itu memang betul. Ternyata dengan halus itu gampang berbenahnya. Loh ada lagu motormu apa? Satanya motor saya, ya motorku kayak beat. Enggak. Oh saya anyar motor beat ada rantainya. Alasan sih gak pasti ya. Beat gak ada rantainya. Ngapusi ora, kita. Terus kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu bajunya dikeluarkan dengan dimasukkan itu mereka punya tujuan yang memiliki tujuan masing-masing. Mesti rambutnya diabang nih, ben diperhatikan. Bajunya ditok nih, mereka butuh kebebasan. Dan mereka ada tujuannya, tapi tujuannya kemana sesuai dengan lingkungan kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau ini, jadi ini dari orang lain berarti dikandani, ini eksternal. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini pilihan. Oh ya, saya jalani, saya tidak. Saya bisa pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi bisa dipaksa, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini berdua bersepakat. Dan telat, biar dijawab mereka sendiri. Model berpikir menang atau kalah. Ini guruku. Di KU juga bisa gurunya ya. Model berpikir menang-menang dalam arti sama-sama mencari solusi. Kemudian mana disiplin di secara teori? Ya disiplin. Mana asal dari kata yang berkaitan dengan disiplin boleh. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang tadi ini? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, paksa yang berarti. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau ada kata kedisiplinan, mesti rasanya tidak nyaman dari diri yang didisiplinkan. Padahal harapannya kalau biar disiplin, yang positif itu adalah dari dirinya. Lanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kita ulang di depan juga. Manusia melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Maksudnya kalau orang dipaksa dia melakukan itu menghindari suatu hukuman, misalnya ketidaknyamanan itu dari dirinya, menghindari rasa sakit baik secara fisik atau mungkin secara hati.
Manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dimau. Jadi seseorang anak kita sendiri melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita sendiri. Arep layu, arep laku karepku. Kita pada anak tidak boleh lari. Ada kelas berapa ya? Mungkin kelas 1. Berjalan memilah perbincangan guru. Ini ada guru, ini ada guru. Lama udah lewat tengah ya. Saya bu, ya, cuman itu etika, tugas kita ya. Terus akhirnya tahu kamu tidak boleh berjalan di depannya. Ya agak jauh memangnya, tapi ya nyingkir, tak suruh nyingkir. Itu etika. Jadi berbicara sebelah lewat. Jadi nggak diperhatikan sama gurunya, tapi orang lain yang melihat, itu sebuah etika. Ya pun ngeten jadi ikut sewu, yaitu sebuah etika saja. Jadi memang maunya dia lewatnya situ, ya udah dia jalani. Kemudian manusia melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini sesuai dengan kata hatinya. Saya melakukan ini adalah yang baik bagi saya dan mungkin orang lain. Ini motivasi orang melakukan sesuatu tindakan. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, terutama ketika yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau dari dirinya itu ini lebih jangka panjang, lebih lama mereka melakukan motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Yes, pokoknya saya menjalani. Anak melakukan sesuatu tidak perlu diberi hukuman atau hadiah. Kadang-kadang di sekolah apa ini? Gak kayak dia, gak bobo, gak dihukum. Contohnya dalam kehidupan sirah kalau salah Islam adalah sebenarnya sholat sebenarnya. Dan itu sebagai apa ya? Kalau kewajiban ya kewajiban, kalau itu suatu hal yang dilakukan. Kalau menurut saya ini adalah nyapu misalnya ya. Kalau nyapu, kalau itu hadiahnya udah dijalankan. Aku gak butuh hadiah, aku gak butuh hukuman, seperti saya jalan nyapu dengan hatinya. Ini harapannya dari perilaku manusia yang datang dari motivasi intrinsik dari dalam. Anggapan terhadap disiplin. Bentar lagi. Kalau ada kata disiplin, ini biasa berkaitan dengan apa ini? Disiplin. Satu, apa? Hukuman, hukuman. Disiplin, dihukum berarti apa boleh? Peraturan, ya aturannya kumpetan. Dan kemarin saya mengusulkan satu Pak tentang perhubungan. Kan kemarin ada surat dari Kejaksaan tentang perhubungan, akhirnya di poin terakhir ada perhubungan umum. Karena perhubungan itu ada anak yang mungkin dilokne, ada anak tidak nyaman juga. Ternyata memanggilnya pakai nama orang tua. Di kelas juga sama. Kalau jenah itu gaulnya mereka, tapi saya tanya itu bukan namanya, tapi nama orang tuanya. Ini kalau saya kejadiannya di sekolah sebelumnya, saya ngajar di Panter, menerima rapot, anaknya marah, dipanggil, anggap aja bapaknya namanya Darno. Saya ugi, ada sama. Waktu berjalan ngambil rapot dipanggil, no Darno, wanggil melaku aja, marah. Saya lewat, ngawur aja, nyelui Darno Darno. Ya apa diceluki gak gelem mengo. Aku karo bapakku yo. Ternyata dia berjalan dengan bapaknya dipanggil Darno gak mengo. Akhirnya bapak rapot kancane diparani saat lewat gaduh mereka. Mereka tidak ngaku. Ada apa? Buatan apa-apa Pak? Ngebujan mawon. Oh, tanya yang lain. Ada apa kata? Juga Pak niku wau. Pas nomor rapat niku wau niku manggile bapake. Akhirnya nesu. Panggil bapake piye? Kan satu dinten panggilane Darno. Dalah enak bapake Pak ngambil rapat wae. Oh, alah. Ya akhirnya nesu. Ya di situ kadang-kadang tidak nyaman mereka. Itu namanya hal yang harusnya diluruskan. Tapi sebenarnya itu bahasa gaulnya untuk anak. Teruskan disiplin.
disiplin. 1. Peraturan bayangannya anak. 2. Tata tertib. 3. Teratur, harus teratur. Kemudian hukuman. Langsung Bapak Pendekar kita Ki Dewata menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi harapannya di budaya positif adalah self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya berusaha, tetapi itu sama saja dengan yang biasa berusaha untuk disiplin. Sebab jika ini jawabannya dari Pak Nur tadi. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin pribadi dari diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi intinya tadi, memang kalau dirinya sendiri tidak bisa, kita harus ada kekuatan luar dengan cara yang keras atau cara yang halus untuk mendisiplinkan. Jadi intinya tadi dari Pak Nur ngambil helm, kemudian tidak ngaku, ini namanya self disiplin. Dia bersikukuh untuk tidak mengakui disiplin dirinya, sekalipun itu negatif. Akhirnya terus, karena mungkin ada bukti CCTV sekalipun mungkin tidak begitu jelas, akhirnya penguasa lain dari di luar dirinya itulah yang akan menguasai dengan cara yang halus bisa. Ini dari teorinya yang pernah dituliskan dari Ki Dewata. Jadi intinya kalau dirinya tidak bisa, memang ada orang lain. Lanjut. Disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensi tujuan mulia sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini disiplin diri itu adalah disiplin yang datang dari dirinya sendiri, bukan karena kekuatan orang lain. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena tindakannya berdasar pada nilai kebajikan universal. Dia tanggung jawab, tidak saya laksanakan. Mempelajari bagaimana mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai yang kita hargai. Jadi disiplin diri ini sebenarnya disiplin yang datang dari mereka. Itu harapannya. Dari kesimpulan yang budaya positif ini adalah budaya yang datang dari disiplin anak sendiri, budaya positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Maksudnya mereka sadar, mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga mereka berbagai mengacu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang baik dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi itu dari dalam dirinya. Itu harapan kita. Dimulai dari mana? Kita mulai dari kelas. Dari apapun mereka kerjakan PR, tugas yang kerjakan tanpa dipaksa. Kalau ada yang belum bagaimana, ya itulah kita akan mempengaruhi dengan cara yang baik. Guru berbeda-beda, ada yang cara keras, ada yang enggak. Tapi kita berusaha dengan cara yang menyentuh hati tadi, sampaikan Pak Nur. Nilai kebajikan universal, Ki Dewata dan Dian Gosen mengalami itu sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Sama ini. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai kebajikan universal. Kebajikan secara umum disepakati dalam masyarakat, kalau kita di kelas atau di sekolah. Nilai kebajikan universal yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, tidak mempermasalahkan suku bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi, nek pulang apalnya, saya itu orang visual. Kalau saya bayangkan di sekolah ini, masjid, tulisan, membersihkan batu Pak Suroto, karyanya PKK, pelajaran, kemudian di kelas kembali ke kamar mandi. Maksudnya pertama itu kan masjid. Apa ini berarti di masjid itu? Ya bayangin, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Udah dihafalnya lali karena kita tuir istilahnya ya. Yang kedua saya ketulisan. Biasanya di sana ada yang pakai baju Bhinneka Tunggal Ika, berkebinekaan global. Belayu bantu nyapu Pak Suroto, seret, gotong royong. Ini ngapalnya usia tua gitu. Oh, timbang aku guru ini kepres lah. Guru tadi kata dia, beriman pertama
maju berkebinekaan global. Biasanya ada foto Bhinneka Tunggal Ika kan maju boleh bayangan kula lho niki ngapalne carane ngapalne profil pelajar Pancasila. Lalu kan biasanya mereka kamu terlambat ya bantu Pak Suroto nyapu, namanya gotong royong. Balik gurih keterampilan anak yang pikir sendiri naik ke atas ke APH itu ada anak buat keterampilan kuat. Apa istilahnya? Kreatif. Oh iya, gala bisa jadi. Nah, dulu anduk bisa jadi kuat di sini. Terus balik ke kelas pulau, TSM pulau bayangnya berpikir kritis. Terakhir yang keenam, jeding kamar mandi, mandiri, mandi sendiri. Urut aja, nonton cara ngapal. Yang betul dikandung-kandung lali. Profil pelajar Pancasila. Ya, niki masjid. Niki tulisan bantu Pak Roto PKK pelajaran di kelas mandi sendiri. Ya, mulutnya nggak ada. Terus bawa tiga karena kita sudah usia tua. Jadi kalau banyaknya waktu kegiatan di guru penggerak apa pelajar Pancasila yang apa? Banyak di sekolah. Gitu matanya Pak, iling akhirnya. Saya orang visual ya, kalau orang visual. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah sepakati bersama. Perlu kita duduk bersama untuk dapat merapat tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kerukunan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif. Jiwa kepemimpinan ini ya, sesuai dengan standar kompetensi. Tujuan mulia dari penerapan disiplin itu adalah akan terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau dulu namanya pendidikan karakter sebenarnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan distribusi. Ini materi kedua. Padahal ini teori motivasi berlaku tadi sudah. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan. Jadi siswa itu seseorang melakukan suatu kegiatan itu mesti ada teori yang mendasari ketidaknyamanan. Kalau tidak saya jalani, saya mesti akan dihukum. Itu eksternal karena orang lain akan mempengaruhi. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jika saya melakukan, saya dapat apa? Itu eksternal. Jadi yang ketiga, menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah diri sendiri. Jadi maksudnya saya akan lakukan ini, saya olahraga, saya jaga fisik karena nanti besok saya mau jadi tentara. Jadi dari dirinya, tidak dipengaruhi. Begitu ini supaya itu ini dia datang dari dirinya. Ini dari internal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini sebuah kebebasan. Merdeka seperti apa? Dari perintah dan memerintah dirinya sendiri. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan dengan hukuman itu sama. Itu pertanyaan pemantik awal tadi. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk. Jadi akan mengikuti. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita diberi penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Oh saya akan berusaha, oh saya tidak beri hadiah, akhirnya saya tidak melakukan. Penghargaan menghukum. Bahwa penghargaan itu ternyata memberikan hukuman. Maksudnya kalau saya tidak diberi penghargaan, saya tidak akan melakukan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam arti kalau seperti tadi, kalau tidak diberi penghargaan, kita tidak melakukan. Penghargaan tidak efektif. Jadi kalau tidak diberi, kembali tidak melakukan. Penghargaan merusak hubungan. Ya sama, kalau misalnya tidak diberi penghargaan, ya sudah, gak mainai samu, tidak saya jalani.
dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga hal yang tidak bagus ternyata menurut teori positif, karena dipengaruhi oleh orang lain. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, penghargaan menurunkan kualitas. Kalau tidak diberi penghargaan, dia tidak melakukan. Penghargaan mematikan kreativitas, mirip dengan yang atas. Jadi dengan kreativitas mereka diberi penghargaan, kalau mereka berkreasi dia akan diberi penghargaan. Penghargaan bayangan kita apapun, ujian atau mungkin diberi bentuk kertas atau hadiah. Kemudian bentuk profil kebajikan dalam memberikan prestasi, pengakuan memberikan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus kita perlu berikan ya bahwa siswa itu bisa melakukan, kemudian yakin mereka bisa untuk mengembangkan diri. Secara pribadi pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi biar adil, pengakuan secara konsisten terus menerus, fokus pada proses, kita hargai dari proses mereka. Ini untuk memberikan kebajikan atau nilai-nilai baik pada mereka. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Menulis 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Boleh hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oh, mulai-mulai jadi joli nolele. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Galianku ini berarti. Cukup dapat konsekuensi ini. Konsekuensinya bagaimana sepatumu hitam, sepatumu putih? Gak, pertanyaan itu. Kado berlanjut. Ya wis, yang satu bawa sini, yang satu bawa pulang. Cukup. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini hukuman. Ini juga hukuman. Ini hukuman. Konsekuensi. Bawahnya konsekuensi. Bawahnya lagi. Waduh, ngapa Pak hukumannya? Pak Tune putih Pak. Namun setunggal niki mawon. Konsekuensi. Ini karena pelajaran, ini pelajaran. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya kira sudah banyak disampaikan tadi. Paksaan, stimulus respon, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman jelas mereka nutupi kesalahannya sendiri. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi dirinya sendiri. Kadang isu merasa dirinya bersalah, ya dipermalukan, seneni, kemudian merasa tak dihargai. Kalau ini konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau sampah. Apa itu restitusi? Jadi sampaikan itu adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi harapannya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Maksudnya begini, kamu tidak mengerjakan PR, kita tidak diharapkan untuk memberi hukuman. Kita kembalikan pada mereka, kita sepakat. Lah terus kalau tidak mengerjakan bagaimana? Itu harapannya budaya positif itu begitu. Tidak dari sepihak dari kita. Kalau sepihak dari guru bagaimana? Pasti anak mau. Bagaimana disepakati? Sekalipun enteng juga tidak apa-apa. Karena nanti berikutnya kalau ada kesalahan berikutnya kita bisa meningkatkan. Inilah bahwa anak melakukan kesalahan itu mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif guru dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sesuai dengan dirinya sendiri. Ini terlalu kecil ya. Jadi ide hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Hukuman jelas konsekuensi. Jadi kalau misalkan melakukan kesalahan harus bagaimana. Kalau restitusi adalah datang dari dirinya sendiri. Mereka intinya memberikan solusi bersama dengan guru untuk melakukan kegiatan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Membagi hubungan, tawaran, bukan paksa ditawari. Bagaimana kalau tidak mengerjakan PR, bagaimana kalau terlambat hari ini, dan seterusnya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kita kembalikan pada mereka untuk introspeksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka melakukan yang bagaimana ini sesuai dengan keinginan dari mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena solusinya diberikan kembalikan pada siswa. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karakter pada mereka untuk memperbaikinya. Restitusi fokus pada solusi untuk menyelesaikan kalau sesuai dengan kesalahannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan diterima dengan baik. Ini keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas. Ini kesepakatan antara guru dengan siswa di kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Ini. Kalau kita pakai helm, itu kesadaran apa kita takut polisi? Setiap anak beda. Anak maksudnya ya. Nah, gue helm apa tadi? Mungkin yang ketilang apa? Itu berarti eksternalnya yang mempengaruhi. Tapi harapannya pakai helm itu karena biasa keselamatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Sekarang pakai masker. Pakai masker itu karena peraturan atau karena kesehatan? Berarti eksternal. Jadi teori materi guru pembeda gitu ya. Guru pembeda. Maksudnya bisa bedakan ya. Siswa, kita pakai masker, peraturan atau dari diri? Saat ini peraturan. Jadi inilah yang diharapkan siswa itu untuk patuh dari dirinya, pengennya kesimpulannya itu. Nah kita pakai masker karena ada yang ngawasi. Wah ada berikut. Menek bagus, soal lesson ngarep tok begini kan. Itu mau internet. Ada yang ngesalin. Sampai kelas 3 ya, sampai dimasukkan, bukan sakit. Tapi cantolannya bukan enten. Dimasuk deh, ada pun buatan sumpedek pak, buatan nyantel, iya buatan sabungan, iya maklum aja mesti kelas saya, arah guyu ya, Aku datang lebih awal, pulang tepat waktu. Kalau pulang tepat waktu ya, tidak pernah terlambat pulang. Ya, ini teorinya dari ini. Mengapa kita peraturan menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Maksudnya di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya ini yang diharapkan keyakinan ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ternyata keyakinan. Ganggu helm biar selamat. Ini dari awal peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, akhirnya terjadi lingkungan yang positif, jadi budaya positif anggap saja sebagai program pembiasaan. Ternyata pembiasaan ya sudah seperti itu kita ikuti. Biasanya terjadi di pesantren atau militer. Biasanya melebu tempat pesantren, kalau namanya pesantren sadar nek jilbaban ya untuk jilbaban kabeh. Gak mungkin orang jilbaban, gak mungkin. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Jadi kesepakatan kelas yang dibuat aja ya. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid semangat belajar, kami murid yang berdua dengan teman. Ini yang sebagai apa ya? Biasanya aktif dalam pembelajaran. Jadi kesepakatan yang diadakan, tapi filmnya tidak saya tayangkan.
Kegiatan dalam keyakinan kelas ini sekedar untuk pemantapan sebenarnya. Yang terlihat, yang terdengar, berperilaku hormat, tampak seperti atau tidak seharusnya. Tidak tampak seperti harusnya datang tepat waktu, harusnya tidak terlambat. Seharusnya menyapa teman dan guru. Yang tidak boleh takjub pada teman dan seterusnya. Dalam bekerja ini ilustrasi untuk pendalaman keyakinan kelas. Peraturan tabel keyakinan kelas selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini masuk keyakinan kelas mana tinggal tuliskan. Ini misalnya tanggung jawab dan seterusnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan seterusnya. Nah, ini tulannya sebagai tanggung jawab menghormati orang lain. Ya, keyakinan kelas ini ada daftarnya, ada tabelnya, termasuk yang mana. Lanjut, sebentar. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini, kebutuhan dasar manusia. Ini yang mendasari kebutuhan kita bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Inilah anak melakukan. Kenapa baju saya keluarkan sampai yang bebas? Kenapa saya ganggu teman saya? Koncone lungguh ditaleni sabuke ning bangku. Dia mencari kesenangan berguzu. Jarang. Macam-macam ya. Nah ini enggak jalan. Ini misalnya dari yang pertama tadi kebutuhan biologi, kesehatan, rumah makan, biologi dan reproduksi, kasih sayang. Misalnya kita hubungan dengan orang lain, ingin disukai, diterima, lingkungannya, akrab dengan orang tua, guru, dengan kelompoknya. Kalau kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa, tapi caranya mereka ada sendiri. Kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah, banyak bergerak dan seterusnya, penguasaan, kekuatan mencapai sesuatu, kompeten, terampil dan seterusnya. Aslinya begini, singkat, anak melakukan satu kegiatan itu semua kegiatan anak mesti ada tujuan. Ini yang kebutuhan dasar manusia atau siswa. Bertahan hidup, mereka jelas makan. Waktu makan bersama, ngoyok, punya temane. Untuk bertahan hidup, ben oleh bagian. Yang kedua, dia pengen seneng, nek kancane nesu, dianya seneng. Ya, gitu. Penguasaan, ya dia mengatur teman. Ini begitu ternyata teori yang saya pelajari. Kebebasan, dan pengen pakai seragam bebas, tidak dimasukkan. Kasih sayang dan rasa diterima, mau berbuat baik. Lesson menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah dalam diri kita. Ini harapan budaya positif. Perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi, memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Dunia berkualitas adalah tempat khusus pikiran kita, tempat menyimpan gambaran prestasi dari yang diinginkan, berisi orang-orang, hal yang terbaik dalam hidup, hal yang membuat bahagia, hal yang memenuhi kebutuhan dasar kita. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika kita siap hidup di dunia berkualitas, kita hidup akan sempurna, tapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Jadi tidak ada bentuk maksudnya. Dunia kualitas tidak ada bentuknya, tapi kita jalani. Semua manusia pengen hidup berkualitas. Jadi harapannya kita bisa hidup dengan baik. Dunia berkualitas, siapa yang paling penting dalam hidup Anda? Setiap orang beda. Siapa yang dalam istri, anak, ada, kemudian suami dan seterusnya. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Misalnya jujur, tanggung jawab dan seterusnya. Apa pencapaian yang sangat Anda banggakan sampai saat ini? Menjadi pegawai atau usahanya sukses. Apa pekerjaan ideal Anda sekarang sudah tercetak? Ini siswa ya. Ceritakan bagaimana mencari hidup Anda, di mana Anda merasa titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam dunia ini adalah dunia berkualitas dengan cara dibimbing untuk menjadikan hal yang terbaik. Dunia berkualitas sebagai proses pembentukan budaya positif di sekolah. Ini harapannya. 5 posisi kontrol. Ya ini roh kita ya sebenarnya, dari roh kita sebagai guru. 5 posisi kontrol kita dari sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah ini posisi kita. Kita mau di penghukum bisa, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
manajer. Kita ada di posisi mana sampai saat ini? 5 posisi kontrol dari penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Di hukum fisik diseneni, patuhi aturan saya atau awas kalau tidak patuh. Ini kata-kata verbal. Kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Mesti carry diri kalau di kelas. Membuat rasa bersalah, guru bersuara lembut halus menggunakan kewenangan membuat tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Halus ini nyalah nih maksudnya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu kamu tahu berbuat begini? Bunten saat dilaporkan bapak keluar itu sakit. Alasannya anak ternyata gitu. Bapak sebenarnya tidak. Saya tanya ke temannya. Mungkin bapak keluar aku wakil. Gitu. Teman, posisi kita sebagai teman, ini mendekati. Posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Ayo bantulah bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa. Kemudian manajer, ya ini. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan, mempertanggungjawabkan perlakuannya mendukung murid menemukan solusi. Di sinilah harapannya kita sebagai guru untuk manajer. Apa yang kamu yakini itu dalam arti kesepakatan yang pernah dilakukan bersama. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah bersiap perbaikinya? Jadi kembalikan pada siswa. Kalau kita menghukum, bukan menghukum ya, cari solusi maksudnya. Terus kemudian manajer, ini harapannya kita sebagai guru kita pada posisi ini. Kemudian tujuan akhir kantor guru adalah mencapai posisi manajer di mana murid menjadi pribadi mandiri, merdeka, tanggung jawab, sikapnya yang akhirnya menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Ini 5 posisi kontrol tadi sudah berhukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini sudah ilustrasi pertanyaannya sama dengan yang tadi. Jelas, sedikit solusi. Pelajaran terakhir ini gambarnya dari anak pemasaran buat kreativitas. Tadi sudah ya, saya ulang saja. Apa itu resolusi? Intinya pada memperbaiki kesalahannya dirinya sendiri. Untuk membangun resolusi, kita mulai dengan menstabilkan identitas. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan. Kita berikan kata-kata yang baik. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Validasi tindakan salah, karena kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi urutannya dari segi resolusi adalah menanya anak dari menstabilkan, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Yang terakhir inilah mencarikan solusi. Kemudian untuk menstabilkan identitas dan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menulis apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini menstabilkan. Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang diinginkan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu ini? Sebenarnya kamu melakukan itu alasannya kenapa? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dibuka dengan nama norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita dulu apa? Nilai universal yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu bagaimana? Bergerak. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Yang biasa. Ini yang bisa kami sampaikan tentang sosialisasi budaya positif. Semoga bisa memberikan suatu pemahaman kita melakukan kegiatan yang terbaik untuk membudayakan budaya positif di sekolah. Apa budaya positif di sekolah? Kebiasaan-kebiasaan baik yang datangnya dari siswa sendiri. Sehingga
sehingga sekolahannya akan menjadi sekolah yang baik, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran mereka anak bisa aman, nyaman dalam belajar. Terima kasih, itu saja yang perlu kami sampaikan. Seandainya ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.